Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Amalia Edi, peserta Latsar Angkatan 10 gelombang 3 dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sistem merit dan penerapannya di Indonesia. Dalam pengelolaan sumber daya manusia harus selalu berkaitan dengan tujuan dan sasaran organisasi. Dalam konteks ini, aktivitas dalam pengelolaan sumber daya manusia harus mendukung misi utama organisasi. Pengelolaan sumber daya manusia atau ASN dilakukan untuk memotivasi dan juga meningkatkan produktivitas pegawai dalam melaksanakan tugasnya sehingga mampu berkontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Organisasi membutuhkan pegawai yang jujur, kompeten, dan juga berdedikasi. Konsep sistem merit menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan ASN. Sistem merit pada dasarnya adalah konsepsi dalam manajemen SDM yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan semua proses dalam pengelolaan ASN, yaitu pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya dalam hal kompetensi dan juga kinerja. Pengambilan keputusan dalam pengelolaan sumber daya manusia didasarkan pada kemampuan dan kualifikasi seorang dalam atau untuk melaksanakan pekerjaan dan tidak berdasarkan pertimbangan subjektif seperti afiliasi politik, etnis, dan gender. Objektivitas dilaksanakan pada semua tahapan dalam pengelolaan sumber daya manusia seperti rekrutmen, pengangkatan, penempatan, serta promosi. Sistem ini biasanya disandingkan dengan spoil system, di mana dalam penerapan manajemen sumber daya manusianya lebih mengutamakan pertimbangan subjektif. Adapun bagi organisasi, sistem merit mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Jaminan penerapan sistem merit ini dapat kita jumpai dalam semua tahapan manajemen ASN, seperti pada pasal 1 tentang ketentuan umum memuat cakupan sistem merit dalam pengelolaan ASN, yaitu sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Adapun manfaat sistem merit bagi organisasi, yang pertama adalah mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas. Kemudian yang kedua adalah dapat mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Dan yang ketiga adalah instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Adapun manfaat sistem merit bagi pegawai, yang pertama adalah menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Kemudian yang kedua adalah memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas dirinya. Selanjutnya adalah pelaksanaan sistem merit dalam pengelolaan sumber daya manusia. Pada pasal 56 menyebutkan bahwa setiap instansi pemerintah dalam menyusun dan menetapkan kebutuhan pegawai harus didasarkan pada analisis jabatan dan analisis beban kerja. Pasal ini mengisyaratkan beberapa hal. Yang pertama adalah perencanaan kebutuhan pegawai harus mendukung sepenuhnya tujuan dan sasaran organisasi. Jumlah dan kualifikasi pegawai yang dibutuhkan adalah sepenuhnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Kemudian yang kedua adalah proses pengadaan dilakukan untuk mendapatkan pegawai yang kualitas yang tepat serta berintegritas untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Pegawai yang terseleksi untuk menjadi ASN memiliki pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dibutuhkan dalam jabatan atau organisasi. Kemudian yang ketiga adalah pegawai ditempatkan sesuai dengan perencanaannya untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan tidak berdasarkan preferensi individu atau kelompok atau pertimbangan subjektif lainnya. Jaminan sistem merit dalam monitoring dan penilaian antara lain dapat diwujudkan dengan pangkat dan jabatan dalam ASN diberikan berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan jabatan. Kemudian yang kedua adalah pengembangan karir ASN dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi penilaian kinerja yang mencerminkan kebutuhan instansi masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah mutasi pegawai dilakukan dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, dan kebutuhan instansi.
Selanjutnya yang terakhir adalah penilaian kinerja dilakukan dengan dasar kinerja sesungguhnya dari seorang pegawai. Sistem penilaian kinerja yang digunakan harus bisa membedakan pegawai berkinerja dan tidak berkinerja. Penilaian kinerja memberikan kesempatan kepada pegawai yang tidak berkinerja baik untuk diperbaiki dan juga mengapresiasi pegawai yang berkinerja tinggi sebagai wujud pengakuan organisasi terhadap orang berkinerja tinggi atau reward. Sistem merit menjadi prinsip utama dalam Undang-Undang ASN. Bahkan undang-undang ini juga menyediakan aturan kelembagaan untuk menjamin keberadaan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Lembaga-lembaga tersebut adalah Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN yang diberikan kewenangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin perwujudan atau pelaksanaan sistem merit ini pada instansi pemerintah. Kemudian yang kedua adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara yang saat ini disebut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan dan RB, yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam penindakan pejabat yang berwenang dan pejabat pembina kepegawaian atas penyimpangan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Penerapan sistem merit dalam manajemen ASN merupakan salah satu amanat utama termasuk dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, di mana dengan adanya penerapan dari sistem merit ini diharapkan pengangkatan pegawai, mutasi, promosi, penggajian, penghargaan, dan juga pengembangan karir dari pegawai itu sendiri didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja pegawai, sehingga sistem tersebut tidak hanya menimbulkan rasa keadilan pada pegawai, tetapi juga dapat mendiring peningkatan kompetensi dan juga kinerja dari pegawai tersebut. Untuk menjamin sistem merit ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, maka dibentuk Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dasar ASN, kode etik, dan juga perilaku pegawai ASN. Pada gambar di atas, kita bisa melihat mengenai peta penerapan sistem merit manajemen ASN di beberapa kementerian pada tahun 2018. Ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh EVIVA pada tahun 2020. Pada grafik di atas bisa kita lihat bahwa terdapat 6 kementerian yang masuk ke dalam kategori keempat sangat baik, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian BUMN. Kemudian untuk penilaian tingkat penerapan sistem merit di kementerian, pada kategori baik terdapat 16 kementerian dan terdapat 5 kementerian yang masuk dalam kategori 2 atau kurang baik dalam penerapan sistem merit. Dari penjelasan tadi serta grafik yang ada pada gambar bisa kita simpulkan bahwa penerapan sistem merit di instansi pemerintah sudah merupakan sesuatu yang urgen sebagai upaya untuk mewujudkan ASN yang profesional guna mendukung tercapaian tujuan reformasi birokrasi, yaitu birokrasi yang efektif dan efisien serta melayani. Perubahan yang cepat serta global harus diantisipasi oleh pemerintah dengan membangun human capital di sektor pemerintahan agar Indonesia mampu bersaing di tingkat global.